Di kota Surakarta, setiap minggu Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Jenderal Sudirman ditutup untuk diadakan acara Car Free Day. Di sana, orang-orang dapat beraktivitas di jalanan, mulai dari berolahraga hingga berkuliner. Namun lagi-lagi sampah merajalela di sana. Sampah banyak berserakan di sepanjang jalan. Kami prihatin akan hal tersebut. Pemerintah kota berkata sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tidak membuahkan hasil untuk mengurangi sampah. Di sini kami ingin menginvestigasi lebih lanjut perkara sampah di sana. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini? Saksikan keseruannya. Bagaimana suasana yang dirasakan saudara pada Car Free Day hari ini? Car Free Day hari ini cukup ramai ya, apalagi ditambah ada perayaan ulang tahun NU, 1 abad NU, jadi ada jalan sehat juga. Jadi ini menurutku lebih ramai daripada Car Free Day biasanya sih. Apakah Anda pernah mendengar atau melihat tentang penyuluhan pembuangan sampah di Car Free Day? Kalau mungkin lihat, tapi busnya tuh biasanya bus kecil, jarang kelihatan gitu. Jadinya emang nggak rame gitu, jadinya jarang tahu kalau itu ternyata bus masalah sosialisasi gitu. Menurut Anda, apakah sulit menemukan tempat sampah di area ini? Jujur susah. Kadang kayak di trotoar itu per jarak berapa ya? Paling terlalu jauh gitu loh jarak dari antar tong sampah ke tong sampah, dan buat acara sebesar ini gitu tuh menurut saya kurang. Gimana Anda membuang sampah apabila tempat sampah sulit ditemukan? Tetap saya pegang. Saya biasanya tetap cari tempat sampah dulu terus tetap saya buang sesuai ketentuannya, kayak misalnya organik ya dimasukin organik, anorganik tetap anorganik. Menurut Anda, apakah di area ini perlu adanya penambahan tempat sampah? Harus banget. Di sini kurang banget tempat sampah. Apa saran Anda agar kawasan Car Free Day lebih bersih dan nyaman untuk kedepannya? Ya, yang pasti itu tempat sampah ditambahin. Soalnya juga kebanyakan di sini buang sampah sembarangan, nggak cuma karena kesadaran mereka yang kurang, tapi juga emang tempat sampahnya kurang. Mungkin banyak orang yang sadar aslinya, tapi terus karena tempat sampahnya penuh, jarang ketemu tempat sampah, jadinya mereka pilih bawa, terus akhirnya capek megang, dibuang sembarangan, ditinggal di tempatnya sembarangan. Ini cara baru atau digital yang mudah dan Bagaimana suasana yang dirasakan Bapak pada Car Free Day hari ini? Senang, gembira sama keluarga, rame gitu. Apakah Anda pernah mendengar atau melihat tentang penyuluhan pembuangan sampah di Car Free Day? Kalau kebersihan biasanya kalau pagi itu dibersihkan, kalau selesai dari Car Free Day sekitar jam 9 jam 10 kan langsung kita kan pembersihan sampah itu. Senang saya di kota Solo itu paling bersih kalau pagi. Menurut Anda, apakah sulit menemukan tempat sampah di area ini? Kalau tempat sampah saya kira ya jarang ada, cuma kan nanti kalau pagi-pagi biasanya jam 9 tutup itu biasanya dibersihkan sampah-sampahnya, terus kebersihan sudah itu kota Solo. Gimana Anda membuang sampah apabila tempat sampah sulit ditemukan? Saya tetap tak kasih kantong plastik, saya kasih pinggir.
biar nanti diambil sama tukang sampahnya. Berarti belum membuang sampah di tempatnya. Ya, nah itu kan karena kan jarang ada sampah. Menurut Anda, apakah di area ini perlu adanya penambahan tempat sampah? Harus ada penambahan tempat sampah, harus ada. Lebih banyak, lebih bagus, lebih bersih. Kota Solo memang bersih, berseri ya. Apakah saran Anda agar kawasan Car Free Day lebih bersih dan nyaman untuk kedepannya? Iya, harus itu. Kedepannya harus maju, bersih. Gitu. Terima kasih. Ya. Pemanasan global sedang terjadi. Semakin hari semakin terasa akibatnya. Mulai dari suhu yang tidak stabil dan cuaca yang tidak menentu. Penyebab dari pemanasan global sangatlah banyak. Salah satunya adalah sampah. Selain dari penyebab pemanasan global, sampah juga merusak lingkungan. Tidak perlu jauh-jauh. Cukup di lingkungan sekitar kita sudah banyak sampah berserakan. Sudah berapa lama Anda berjualan di kawasan Car Free Day? Udah mungkin hampir 1 tahun. Ya. Apakah di gerai Anda sudah menyediakan tempat sampah? Sudah? Di manakah Anda biasanya membuang sampah? Di pak sampah yang lewat. Oh, berarti Keliling. langsung dari sini nanti kan ada yang Iya, ada yang mengutin sampahnya. langsung ya? Iya, Oke. Kalau bagaimana pendapat Anda tentang pengolahan sampah di tempat ini? kurang sih, Kak. Kurang, Iya. karena Karena masih ada yang itu loh apa? Buang sampah sembarangan gitu kan. Pengolahannya kurang juga. ya, apakah setelah Car Free Day berakhir masih banyak pelanggan yang membeli? Masih. Jadi kalau ini kan tutupnya jam 9. Iya. Nah, gerai Anda ini kan harusnya ditutup, tapi Iya. masih ada penjual yang beli. Apakah masih melayani? Kalau masih bisa melayani, kalau nggak bisa ya nggak gitu. Apakah sampah sudah dipastikan bersih saat Anda menutup gerai? Sudah? Berarti gerai ini nanti kalau udah selesai udah bersih dari sampah ya? Iya. Area sini. Iya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Berapa Anda bekerja di sini, Pak? Kurang lebih 8 tahun. Apakah sampah CFD akan disalurkan di sini, Pak? Ya, kita ngambil sampah CFD lalu kita buang di TPA. Apakah sampah itu diolah lagi menjadi apa atau Untuk rencana ke depan itu diolah untuk PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. yang kayak Kan- di Surabaya itu, Pak? Ya, kan di samping TPA itu kan baru pembikinan ya seperti PLTSA itu, pembangkit listrik itu, samping TPA. Apakah semua sampah itu dipilih sesuai jenisnya atau gimana? Ya kalau untuk pembangkit nanti itu dipilih, kan enggak semua barang itu bisa masuk ke situ. Apakah Anda pernah mengolah sampah seperti membuat kompos atau barang yang bisa dijual? Pernah. Seperti apa? Misalkan contoh kompos itu seperti daun-daun yang kita di sebelah itu kan ada. Terus nanti untuk sampah yang lainnya itu kan dikelola di wilayah kelurahan-kelurahan itu di bank sampah. Untuk unit ngangkat sampah itu ada berapa di kota Solo ini? Ya kurang lebih hampir 40. Kalau itu semua berjalan kan juga enggak tentu. Kalau di kota Solo itu ada beberapa TPA, itu contohnya gimana saja? Ya, Nek TPA itu kan cuma satu, tapi kalau untuk TPS itu yang dari kita LH itu ada Norawangsan yang masih di situ, Norawangsan, Sundaan Kuburan sama Jawet. Jadi kalau untuk TPA itu sama.
untuk TPS itu kan tempat pembuangan sementara, TPA kan akhir. Kalau setiap harinya di sini mengolah berapa volume untuk setiap hari? Nah, untuk masalah volume kita nggak tahu, yang tahu itu TPA, karena semua yang teman-teman yang ngambil sampah itu nanti larinya kan ke TPA, dan di situ nanti ada tonase sendiri. Timbangannya begitu teman-teman truk itu masuk dan udah naik di timbangan. Selain itu, kami juga diajak untuk mengikuti proses pembersihan sampah Car Free Day yang dilakukan oleh pihak DLH. Sekitar pukul 7:30, kami sudah berkumpul di kantor DLH. Kemudian diberi pengarahan lalu berangkat menuju Car Free Day. Pukul 9 tepat, jalanan mulai dibuka, sehingga kami dapat memulai pembersihan. Kami membantu pihak DLH membersihkan sampah, juga mengamati proses pembersihan yang dilakukan oleh pihak DLH. Dapat dilihat bahwa beberapa orang masih mau membuang sampah pada tempatnya. Sampah-sampah dari penjual sudah dikemas dengan baik. Pihak DLH sudah bisa mengambil sampah tersebut. Pihak DLH memang tidak bisa membersihkan sampah pada saat Car Free Day berlangsung. Namun, mereka membersihkan sampah saat Car Free Day selesai, sehingga kebersihan tetap terjaga. Berdasarkan kegiatan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pihak DLH dan pedagang yang ada sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kebersihan lingkungan. Memang beberapa pengunjung sudah membuang sampah pada tempatnya, namun kebanyakan masih membuang sampah sembarangan. Kesadaran masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kebersihan lingkungan. Jadi, marilah sadari dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kita.